على أمور الدنيا والدين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به بكل أدوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال. Kemudian sesungguhnya kebodohan yang tercela secara mutlak. Ini yang kebodohan secara mutlak menurut Habib Abdullah adalah apabila manusia tidak mengetahui ilmu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala atasnya. Itu kebodohan yang paling mutlak, kebodohan yang paling merugikan manusia apabila ia kada tahu sesuatu apa-apa yang diwajibkan lawaninya. Itu orang yang bersangatan bodoh di dalam syariatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam versi akhirat. Orang tuh kada tahu cara sembahyang, kada tahu cara mandi wajib, kada tahu cara berwudu, kada tahu cara syarat-syaratnya yang membatalkannya, kada tahu, kada belajar, kata-katanya kada tahu masalah itu. Maka jar Habib Abdullah, itulah kebodohan yang tercela secara mutlak. Mudah-mudahan keturunan kita dan kita dijaga ilmu pengetahuan agama insyaallah lah. Makanya diwajibkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk belajar agama, belajar apa yang diwajibkan, imma yang diwajibkan itu secara zahir atau yang diwajibkan secara batin. Kada boleh merasa hebat daripada orang lain, kada boleh sombong, kada boleh angkuh, kada boleh bangga lawan amal, kada boleh minta hargai lawan makhluk, itu batin. Disuruh juga kita belajar, belajar itu disuruh juga kita belajar. Maka waspadalah akan hal itu wahai saudara, dan keluarlah dari kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu. Alhamdulillah di kampung kita ni banyak sudah majelis ilmu. Alhamdulillah cahaya ilmu itu masuk sudah di dalam kampung kita. Tinggal kita aja lagi hendak bercampurkah atau tetap di dalam kegelapan kah? Amunnya tetap di dalam kegelapan, di dalam kubur pun kena kadap. Hendak tarang kubur ilmu agama itu yang mengolah kena cahaya di dalam kubur. Di hari kiamat pun kena orang yang bercahaya, orang yang berilmu, nuruhum yas'a baina aydihim. Orang yang paling banyak cahayanya adalah orang yang paling mengenal ilmu ketuhanan kepada Allah, dan ilmu hatinya bersih, dan ilmu syariatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha. Kenapa garang jar Habib Abdullah di dalam risalah mudzakarah. Lain kitab inilah ada lagi kitab beliau tu ngaranya risalah mudzakarah. Al-jahil waqi'un, al-jahil waqi'un. Orang yang bodoh lawan ilmu agama itu pastinya tercerumus, pasti terjadi fitar ta'at, meninggalkan ta'at, wa fi'lil ma'asi, dan ianya menggawi maksiat, syarat dikehendakinya ataupun kada. Kenapa? Karena ianya jahil lawan ilmu agama. Kada tahu yang digawi sekalinya itu diharamkan oleh Allah. Kada tahu sekalinya yang ditinggalkannya, sekalinya itu yang disuruh dan dianjurkan. Seandainya nih di kampung nih berataan tahu bahwasanya majelis itu wajib datangan berataan.
Pasti terjadi jar Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Di majlis mana aja, di majlis Habib Ibrahimnya, Habib Naufalnya, dan yang lain-lainnya. Dikiranya meninggalkan itu biasa-biasa. Kalau lah ada orang berkiawan, ada undangan majlis malam ini di sini, ditinggalkannya. Dikiranya itu kalau lah ada taat, kalau lah. Padahalnya meninggalkan itu berapa daripada karunia dan karomat daripada Allah, keberkahan daripada Allah, pahala daripada Allah, menyenangkannya hati baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak benar yang ditinggalkannya. Kenapa? Gara-gara jahil. Nya kada tahu. Sya'a am aba inya kehendaki ataupun inya kada kehendaki pasti terjadinya meninggalkan itu berataan. Wa fi'lal ma'asi malah inya hakun berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat-sifat kejahilan inilah. Jahil maksudnya adalah jahil akhirat. Biar bahasanya bungul aja di dunia, tapi akhiratnya pada pintar kada orangnya. Siapa juga pintar di muka bumi ini, kada ada yang pintarnya. Yang alim itu hanya Allah. Seandainya pun disambat orang juga nih kita nih kada pintar masalah dunia kada apa-apa, tapi sembahyang 5 waktu digawi, batu pulang menuntut ilmu istiqomah. Ini orang yang pintar, bujur-bujur pintar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yadri, inya kada tahu ayya syai'in ta'atnya, kada tahu yang taat itu nang kaya apa gerang. Kada yang taat wajib dia kada tahu. Yang nuntut ilmu ini wajib kada? Wajib hukumnya nuntut ilmu. Yang mana disuruh oleh Allah dan disuruh oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo jadi Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, keluarlah kita daripada kegelapan kejahilan menuju kepada cahayanya ilmunya baginda Muhammad. Berhambur masuk lokasi. Umur kada berbau orang-orang. Umur kada berbau. Sama aja nang kayak orang jatuh cinta tuh ya juga tak timbul ketujuhan. Kada berbau. Mudah-mudahan panjang umur bertahan kita bertahanlah dalam keadaan taat, dalam keadaan istiqomah. Ini mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Paling kada amunnya melihat orang tu bagusnya sudah orang telah dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan Allah taala tu supaya nyaman kita tu hendak tolak majelis. Ada yang mengulahkan undangannya, ada yang menyaruinya, ada yang menyampaikannya, majelisnya ada, tempatnya sudah bagus, tinggal datang, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kena jadi hujah, kena jadi Allah taala aku sudah menyiapkan bagus benar, sudah ikam benar, pada hakun bercabur, pada hakun umpat kurang, maksudnya itulah. Ini membawa ini kada gasan apa-apa, garang gasan diri masing-masing. Gasan diri masing-masing. Ya Allah, mudahan kita diberi istiqomah insyaallah lah. Maka waspadalah akan hal itu, ya Habib Abdullah. Tidaklah wajib bagi engkau untuk belajar ilmu yang luas, seluas-luasnya ilmu sampai ke langit, tetapi yang wajib atas diri engkau adalah mempelajari kadar yang harus engkau ketahui dan tidak boleh engkau tinggalkan. Yang wajib barang belajar dulu, seminggu sekali barang, apalagi setiap hari. Setiap hari sejam saja dibandingkan 24 jam, 23 jamnya kada, 23 jamnya nihil, sejam dasar menuntut ilmu, apa ruginya? Mulai pagi sampai sore, mulai pagi sampai maghrib, udah jam mencari dunia sudah, akhiratnya pulang sejam aja pulang, ada panglawas. Kau panglawas benar, ini kan sampai setengah jam pertuntungan dah. Tapi di sini dipuji Sayyidina Muhammad, di sini diingatkan lawan Allah, di sini dilajari ilmu baginda Muhammad. Ambil kena pahalanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena sudah meninggal hanya sadar. Idamatu intabahu, amunnya mati hanya sadar ajar baginda Muhammad. Maka itu bangsa. Ya Allah, mudahan kita diberi kesadaran sebelum meninggal dunia insyaallah lah. Atas diri engkau adalah mempelajari kadar yang harus engkau ketahui dan tidak boleh engkau tinggalkan. Yang kada boleh ditinggalkan, majelis ilmu kada boleh ditinggalkan.
Berselawat kepada baginda Muhammad jangan ditinggalkan. Istighfar jangan ditinggalkan. Biar ajanya dah jadi lakian kebinian kan, dan jadi anak yang soleh-solehah. Yang kada boleh ditinggalkan majelis ta'lim, yang kada boleh ditinggalkan baca salawat kepada baginda Muhammad, yang kada boleh ditinggalkan istighfar, yang kada boleh ditinggalkan yang wajib-wajib jangan ditinggalkan. Belajar kurang ilmunya supaya sempurna. Di samping wajib belajar untuk diri engkau sendiri, dengarkan, engkau pun wajib mengajari istri dan anak-anak engkau. Ini tanggung jawab. Kalau tanggung jawabnya berinya duit aja kada, akhiratnya nang kayak apa? Itu lebih berat lagi kalau bina di kiaunya zalim benar di hari kiamat. Oh ya Allah, jangan masukkannya ke surga ya Allah si zalim itu ya Allah. Kiaunya zalim. Ini mendolim ulun sampai ulun masuk ke neraka ini gara-gara itu nasi dolim. Nah, ada lagi Pak Abah Hunda, ada lagi Umama Hunda, ada lagi sudah dolim. Tapi sambatnya kan darah daging seorang. Kenapa? Karena ada melajarinya ilmu agama, sembahyang bebarang, anak akhlaknya bebarang, khususan yang bebinian jangan dijaga bujur-bujur anak bebinian tuh nah. Laur jangan sampai jam 12 malam, jangan. Kena ditakuni, nak di mana ikam nak. Diperhatikan bujur-bujur. Namun orang bahar itu kawannya dilihat hatinya, kawannya siapa kawannya? Kawannya nanti apa? Jadi kada masalah kada gaul lalu aja atau kada gaul apa? Kada masalah gaulnya, akhiratnya kayak apa? Bebuhan ulama, bebuhan hamba-hamba Allah Taala yang solehin yang mengumpati ajaran yang bersyarat kepada baginda Muhammad, kada memikirkan kebahagiaan dunia kada. Yang dipikirkannya nang kayak apa supaya orang ini bahagia bertahan. Bahagia bertahan. Dikubur kena bahagia, di akhirat kena bahagia. Pelalau nih, apalagi sudah membawai, terserah lagi sudah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tersebar hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini maka engkau wajib mengajari istri dan anak-anak engkau serta semua orang yang engkau pimpin. Adingka di rumah. Jika engkau tidak sanggup mengajari mereka, maka engkau harus menyuruh mereka keluar kepada ahli ilim. Ya, benar kita kan dimasukkan ke pondok anak itu, atau SMP SMA atau inya kuliah, nak dipadahi, tuna majelis ilmu hadiri nakai belajar ilmu agama nakai padahi, jangan dibiarkan. Kena tanggung jawab kita tuna majelis ilmu nakai kayak apa kita lawan Allah, kayak apa kita lawan baginda Muhammad, lawan syariat Sayyidina Muhammad, kayak apa belajar nakai suruh ini kada hakun. Itu terserahnya aja lagi sudah. Yang penting kita menyampaikan jangan didiamakan, mau didiamakan kita salah. Kepada ahli ilmu untuk belajar kadar yang diwajibkan barang apa jar Habib Abdullah kalau tidak maka engkau berdosa dan mereka pun berdosa. yakni siapa yang dikenai kewajiban di antara mereka qadar ilmu yang wajib atas setiap muslim tidaklah banyak dan sedikit banyak ada dan hampir tidak sulit bagi siapa yang ingin mempelajarinya. Ngalih ke belajar fikih itu kada jua, tinggal mendengarkan, sudah diracikakan, sudah diringkasakan, sudah dijelaskan sejelas-jelasnya, sudah nyaman benar. Masalah hati sudah juga diringkasakan, sudah juga dikunyahakan namanya kayak akan dikunyahakan keras banget aja makanannya lagi pas dikunyahakan dulu. Tauhidnya nang kayak itu juga sudah dianuakan guru-guru kita, diranyahkan sudah, dimasakakan sudah, tinggal aguk aja lagi.
nyamannya tinggal takut aja lagi disuapi pulang. Allahu Akbar. Itu pengajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, ya tetap aja ada mau. Nasinya ditukarkan, dimasakkan, baru pulang dinyamankan, dipakkan, disuapi. Iya tuh pada mau menagok. Maju. Udah. Kenapa garang-garangnya garing? Orang garing tuh mau makan mau makan, mau juga makan sedikit, aja sedikit saja. Ya, ini setahun tuh sebelum maulidnya hati-hati. Kiranya sudah hai kalau lah, oh dunia, kena ngundang orang ke rumah, kena acara maulid hadir, kena acara isyarat bagus saja. Tapi kada itu yang wajib ini nanti dikaji. Kena gara-gara itu kena syaitan talbis syaitan, oh merasa sudah hai sudah bagus saya sudah nanti itu bagus saja pak, untung juga ada hadir maulid. Tapi yang diwajibkan oleh Allah ini yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha, tidak sulit di sini bagi siapa yang ingin mempelajarinya, insya Allah lantaran kemudahannya dan karena Allah membantunya. Allah membantu sudah. Hendak habaib yang mengajari, hakun dia sedang mulai kitab datang ke sini. Hendak dari As-Segaf, Segaf pada duanya bang lain. Di situ As-Segaf, di sini As-Segaf juga. Hendak Bahashim datang ke kitab sana. Modal apa? Modal rajin, modal bensin. Ada banyak ada. Paling berapa modal? Hendak nang tuan guru kada batetal habib ada aja juga banyaknya di sini. Banyak. La ilaha illallah. Dipermudah, dibantu oleh Allah Ta'ala sudah dibantu untuk memudahkannya baginya apabila niatnya baik. Amunnya niatnya baik pasti dimudahkan Allah. Apa aja itu niat tuh bagus, dipermudah Allah. Amun niatnya kada bagus, dipersulit Allah tak? Dipersulit Allah. Selain itu urusannya untuk ilmu itu mendapat pahala yang besar. Selain itu usahanya untuk ilmu tuh ma'ano hawa nafsunya aku harus hadir majelis. Pokoknya kayak apa kasupan ke apa itu ditulis oleh Allah Taala itu. Kenapa disupani mencari ilmu baginda Muhammad? Kada ada disupani mencari ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu urusannya untuk ilmu itu mendapat pahala yang besar. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat bodoh insyaallah lah. La ilaha illallah. Alamat di dalam kitab Tarikh Ibnu Asakir yang disebutkan oleh muridnya baginda Muhammad, sahabi jalil Abu Darda. Alamatul jahl salata. Alamat bodoh itu 3. Ini jangan menyambat ulang, geser kita aja lah. Kalau pang berarti nya tuh ini geser kita aja. Alamatul jahl, alamat ada kebodohan di dalam diri kita tuh 3. Yang pertama al-ujbu, bangga diri, bangga. Bisi mobil bangga, bisi rumah bangga, beribadah bangga, dipuji orang bangga. Di mana bodohnya? Itu berataan ampun kita lah. Bodohnya tuh di mana? Merasa berarti amun inya merasa bangga lawan apa yang inya bisi dan apa yang inya amalkan, yang inya bisa, berarti orang itu mengambil sifatnya Allah. Itu sifat bodoh. Jangan bangga dipuji orang, bungasnya. Jangan kayak itu aja. Bangga bisi kebisaan, bangga. Jangan bangga bisi kepintaran, jangan bangga bisi keistimewaan, jangan bangga bisa diberi Allah Ta'ala beribadah, jangan bangga bisi segala-galanya, jangan bangga
Itu tandanya amun kita merancak bangga, itu tanda ada kebodohan. Jar Abu Darda. Itu yang pertama. Yang kedua, kasratul mantiq fi ma la ya'ni. Banyak berpandir yang kada berfaedah. Banyak berpandir yang kada berfaedah. Lain makanya berjalan, misalnya kita di mobil, itu begayaan ibadah. Al-mizahu fis safar ibadah. Tapi jangan kelewatan juga, lah begayaannya lah. Jangan kelewatan juga. Memangnya berpandirnya apa-apakah timbul kada berfaedah lah. Banyak lah pandirnya kada berfaedah. Tak kemana-mana kah kisahnya? Habis waktu. Ini disambat oleh Abi Darda, ini jahil. Bepandir, banyak bepandir yang kada menghasilkan manfaat. Yang ketiga, ayyanha 'an syai', inya melarang sesuatu, wa ya'ti, dan inya menggawi. Inya melarang, inya menggawi. Jangan jangan ini kalinya inya yang menggawi ininya tuh. Tapi ini yang berbau maksiat, lain yang berbau mubah. Yang berbau mubah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga nih, namunnya ada tiga ini jar Abi Darda, maka ada sifat kebodohan di dalam jiwa kita, itu ada kebodohan. Nah, kasratul banyak berpandir kada berfaedah, baik baca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunnya kita mendapati orang yang bungul nih bang, harinya nyambat bungul nih lah, menyambat orang yang kada tahu nih, kada berilmu nih. Kayak apa kita? Al-Quran itu melajari kita, wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih nih, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka berjalan, hamba-hamba Allah yang mana mereka berjalan itu hauna, sakinah wal waqar, tawadu, ada merasa hebat daripada orang lain. Inya berjalan kena sakinah wal waqar. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, apabila ada orang yang kada berilmu berpandir di hadapannya, qalu salama, disambati orang. Salama itu sadida itu berucap yang bagus. Ketika ini dipandiri orang yang bungul, orang yang kada berilmu, yang keluar di muntungnya itu pasti yang bagus-bagus saja. Ibnu Sina dulu pernah. Ibnu Sina yang wakil tuh lain lah. Wakil apa? Wakil apa itu? Wakil Banjar tuh Pak, wali kota Pak. Ibnu Sina tahu zaman dahulu. Ini falsafat nih, ahli matematika, kedoktoran, ahli juga beliau. Ketika itu Ibnu Sina lagi berjalan naik kuda. Alinya uyuhan hendak makan. Di talinya kuda tuh di mana nih, di bawah pohon. Sidin berjauh sedikit, diberinya rumput, makanan kuda tuh, karena kuda tuh perlu jualnya makan. Diberinya rumput, Sidin mencari tempat di lain, membuka makanan. Sekalinya ada orang datang, memarkir, orang ini pakai himar, pakai keledai, memarkir apa nih keledainya nih, behigaan lawan kuda. Kenapa? Sebabnya supaya himar tadi itu umpat makan rumput yang dimakan kuda juga. Imbahnya itu pulang beparak lawan Ibnu Sina, beparak sekalinya hendak makan ya. Ampun Sidin juga. Bunggulan kalau orang ini kelola mangkal. Memarkir supaya ada ngalih mencari rumput, umpat duduk pulang sekalinya umpat makan. Menyerawin.
Jadi Ibnu Sina, ya fulan, ikam makan aku ada bapak, tapi itu nah, himar ikam jangan diparak lawan kudaku kalau pernah disipaknya kena. Udah diam tadi. Sekali sudah sebujur, disipak. Halo, sipakan kuda tuh kencang kalau lah, sehimar itu pelanting, ya. Sekalinya yang orang bungol tadi, sangit, nyornya bungol lah. Ibnu Sina, ikam harus ganti rugi nih nah. Himar aku lupa nih apa nih disipak apa? Disipak kuda tadi. Badiam Ibnu Sina. Dengarkan dah ini nah. Badiam Ibnu Sina. Udah, ikam ku bawa ke hakim. Akhirnya bahas kita dibawa pengadilan. Wahai hakim ini nah, kuda apa himar ulun lupa gara-gara kudanya. Ya kalau dia Ibnu Sina. Ditakuni hakim, kayak apa garang kisahnya? Bujur kan kuda ikam ini menyipak himarinya. Badiam dia Ibnu Sina. Kada bebandir, patah katanya kada bebandir. Nah, pajar hakim ini ikam ini membawa orang bisu kah? Pandir sepatah aja kada. Tadinya pandir Bapak apa jar hakim? Hakim ini rupanya patuh lah Ibnu Sina. Apa gerak jarinya tadi waktu pandir? Jarnya waktu yang ulun ingat pandirannya. Apa yang ulun ingat? Pian ikam jauhakan himar daripada kudaku kalau beda disipaknya gena. Nah, jar hakim itu penghitung bungol. Akhirnya mana jadi? Yang salahnya siapa? Orang yang bungol tadi. Kalau lah intinya napa gerak amunnya orang itu kada tapi pengetahuan memandiri kita, nang kada karuan menyambeti kita atau apa, bawa badiam. Itu pengjawabannya sudah. Karena kenapa gerak? Karena amunnya kita sambut, amunnya kita sambut. Pian dola tahu aja buah dola sudah buruk itu berbau ulang. Iya tuh diputik, dilawani maksudnya biarakannya mendabuk, garam, biarnya mendabuk buahnya tuh harus diherani. Mungkin kita herani kita juga dapat baunya, bau juga bukan dapat apa, tapi dapat baunya, ada nyaman juga. Kalau lah sama aja orang beludah, ini langsung sudah dulu sampai ya kan jualannya, sama aja orang beludah tuh ke atas. Salah kalau lah, iya tuh kita sambut ludahnya tuh, iya kena kita jadinya ludahnya kan bisa disambut, bau dia lihat kan karena mohanya situ juga salah beludah ke atas, biar kena mohanya, bau berdiam aja. Nah itu senjata paling ampuh aja. Pokoknya jadi Imam Syafi'i, amunnya berdebat lawan orang pintar pasti aku menang. Aklan secara akal, tapi yang kau mengalahkan aku tuh orang bungul. Aku mau berdebat orang bungul pasti kalah. Ada aja jawabannya. Ya sudah bawa berdiam aja sudah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijaga daripada kebodohan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala andak di dalam hati kita cinta lawan ilmunya baginda Muhammad. Mudah-mudahan hidayah terbesar tersebar di kampung kita insyaallah. Mudah-mudahan ilmunya baginda Muhammad tersebar di kampung kita insyaallah. Akhlaknya baginda Muhammad tersebar di kampung kita insyaallah. Dan ketahui bahwasanya orang yang hendak nyaman sakaratul maut, orang yang hendak mati husnul khatimah, aijat istiqomah menuntut ilmu. Karena amunnya masih dalam ranah menuntut ilmu, inya dihitung fi sabilillah. Lain fisabilil syaitan, lain fisabilil hawa, lain fisabilil harta, tapi sabilillah. Di jalan Allah subhanahu. Mudah-mudahan kita diberi istiqomah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sirrin Nabi wa alin Nabi al-Fatihah.